Ya, memang orang kalau sudah cintanya itu luar biasa seperti orang gila. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Bukan cinta kepada rumah yang membutakan hatiku. Syaghaf tadi kan, syaghafa cinta, udah cinta bikin buta. Walakin hubbu man sakanat diyara, akan tetapi cinta kepada orang yang tinggal di rumah itu. Jadi ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ashiqa wa kataba wa affa thumma mata syahidan." Orang yang jatuh cinta jelas sama perempuan ajnabiyah, ya, wakatama, dan dia tahan cintanya itu, dan dia ungkapkan karena belum waktunya, misalkan baru jatuh cinta saja. Wa'affa, cintanya tadi tidak membuat dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Wamat, kemudian belum sempat mengungkapkan, belum sempat minta, belum sempat ngelamar, orang tadi meninggal, mata syahidan. Mimpi dari setan, baik mimpi setan serem, ya, atau mimpi setan ingin menggoda kita, ya, macam-macam mimpi dari setan, itu namanya al-lamam, namanya al-lamam atau al-hulum, al-hulum atau al-lamam. Makanya ihtilam, ya, orang mimpi keluar janabah, ya kan, mimpi basah taruhlah itu, ya, itu dari siapa? Para nabi itu tidak pernah mimpi basah. Nah, hati. Mereka kalau tidur keluar mani bangunnya, ya, itu bukan karena mimpi. Ya, contohnya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim, inni ara anni adbahuk. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi aku menyembelihmu. Kalau kita mimpi menyembelih anak, ya dah usah dilakukan, ya kamu. Ya, Nabi bukan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat, di rumah yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Untuk melanjutkan kajian kita daripada qasidah Al-Madih yang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya daripada Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke bait yang kelima. Jadi bait pertama, amin tadakuri jiranin bidi salami mazata dam'an jara min muqlatin bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami fama li'aynayka in qulta kfufa hamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi ayahsibu aw ayahsabu sabbu anna al-hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttalimin. Ya, biar nyambung pelajaran yang kemarin, ya, di sini bait atau di bab pertama daripada qasidah Al-Burdah, Al-Imam Al-Busiri menerangkan atau menceritakan dua pasangan orang. Dua pasangan ini semua cowok, ya, laki dan laki, yang sedang muhawarah, bercakap. Yang satu lagi jatuh cinta, yang satunya lagi, ya,
tidak pernah merasakan cinta. Jadi taruhlah Amr sama Zaid. Amr yang tidak pernah merasakan cinta, Zaid itu yang sedang merasakan atau sedang jatuh cinta. Jadi 14 bait di bab pertama, ada 14 bait. Itu semua daripada percakapan muhawarah antara Amr dan Zaid, yang mana Amr dari bait pertama sampai ke bait nanti, sampai ke bait 8 itu omelan atau marahan dari Amr, nasihat untuk si Zaid. Dari bait pertama sampai 8 perkataan Amr semua, yang ingkar, yang merasa aneh melihat keadaan Zaid yang sedang jatuh cinta. Sekali lagi, jatuh cintanya jelas yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri pasti cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, Amr itu sudah marahi Zaid. Kenapa keadaanmu seperti ini? Kenapa kau kurus? Kenapa ini? Nah, terus. Thumma qala radhiyallahu an, laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Kalau bukan, ini masih perkataan Amr. Jadi Amr itu marahi Zaid yang sedang jatuh cinta, tapi Zaid tidak mengaku kepada Amr kalau dia ini sedang jatuh cinta. Zaid tidak mengaku kepada Amr kalau dia ini sedang jatuh cinta. Kata Amr, kau ini lagi jatuh cinta. Laulal hawa, kalau bukan karena hawa. Al-hawa itu adalah al-hub, cinta. Jadi apa namanya? Hawa nafsu. Hawa nafsu, yang dicintai atau yang disukai oleh nafsu. Hawaitu fulan ay ahbabtuhu, aku cinta sama dia. Jadi hawa yahwi itu artinya cinta. Laulal hawa, makanya di ayat Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, apapun yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu bukan karena hawa, karena keinginan, kepentingan pribadi beliau. Yang beliau ucapkan semuanya itu in huwa illa wahyun yuha, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun terkadang di wahyu tersebut ada yang tidak atau kurang, kalau kita itu ngukurnya pakai manusia biasa, itu tidak suka pasti dengan ayat tersebut dan disampaikan, tapi tidak, karena yang dilafadzkan, yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari mulutnya itu bukan karena hawa nafsunya, karena wahyu. Jadi apapun wahyu yang Allah turunkan, walau zohirnya seakan-akan agak sedikit menyindir Nabi besar Muhammad, tetap disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad tidak perhatian waktu itu sama Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta, lemah. Nabi Muhammad lagi sibuk dakwah, ngajak ke agama Allah orang-orang kafir, pembesar-pembesarnya Abu Jahal, Uqbah gitu. Abdullah bin Ummi Maktum ingin bertanya sesuatu kepada Nabi. Ya cuman bukan nganggu, istilahnya mau motong Nabi lagi ngobrol sama pembesar-pembesar. Akhirnya sama Nabi dicuekkan, tidak diperhatikan. Dan diperhatikan kecil hati Abdullah bin Ummi Maktum, buta beliau, muadzin Nabi, tukang azan Nabi. Akhirnya udah pergi balik Abdullah bin Ummi Maktum, turun teguran ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kata Allah. Kau tahu apa wahai Rasulku, wahai utusanku, bahwasanya orang yang bertanya tadi, yang ingin bertanya itu lebih mulia dari semua yang kau ajak ngomong itu. Karena mereka ini tidak bakal ada yang iman. Tapi Nabi itu
tidak memperhatikan Abdullah bukan karena sombong, bukan lagi sibuk dakwah, pengen berharap ya kan, oh kalau pembesar ini masuk Islam ya, sudah Islam kuat. Itu yang ada di pikiran Nabi. Cuman tetap teguran dari Allah untuk Nabi, dan itu banyak ya, bukan satu dua ya. Teguran Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun nanti itu pembahasan lain lagi, apa makna teguran itu, apakah mengurangi martabat Nabi, itu pembahasan lain. Disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Disampaikan. Kenapa? Karena ma yantiqu anil hawa. Kalau itu orang biasa tidak mungkin disampaikan. Ini nyindir aku, tak sampaikan. Tak tahu juga sahabat. Tahu apa sahabat ayat yang turun dari Allah itu barusan menyindir aku. Udah hilang ke baik satu ayat. Tak tahu. Mereka iman-iman saja. Tapi karena wa ma yantiqu anil hawa, ya beliau itu tidak pernah melafadzkan dari hawa nafsunya, dari yang dicintai atau yang disukai oleh kepentingan pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-hawa itu adalah al-hub, cinta. Wal hawa awwalu maratibil hub. Jadi cinta itu ada levelnya. Cinta ada levelnya. Level pertama atau tingkatan pertama daripada cinta adalah al-hawa. Itu yang pertama. Yang kedua, al-alaqah. Yang ketiga, lebih ini lagi, al-isyiq. Ya, isyiq itu cinta yang lebih lebih dalam lagi. Yang terakhir itu adalah asy-syaghaf. Ya. Syaghafani hubbaha. Atau di ayat qad syaghafani qad syaghafaha hubba. Allah mensifatkan istri daripada Al-Aziz ketika merayu Nabi Yusuf. Merayu Nabi Yusuf. Kenapa? Karena sudah dibutakan oleh cinta, syaghaf. Dan syaghaf itu cinta tingkatan paling atas, yang membuat seseorang tadi melakukan hal yang tidak pantas dia perbuat. Imra'atul Aziz, istri istilahnya gubernur lah, taruhlah di zaman itu. Dan dia ini posisinya seperti ibu angkat Nabi Yusuf, yang mendidik Nabi Yusuf. Tapi pas Nabi Yusuf dewasa, malah dia sendiri tertarik oleh Nabi Yusuf, dari kegantengan Nabi Yusuf. Syaghaf, dibutakan oleh cinta. Jadi syaghaf itu cinta yang paling kuat, sampai-sampai terkadang orang yang terkena itu melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dia lakukan. Makanya mudah-mudahan kita semua di sini diberikan oleh Allah syaghaf cinta, tapi hanya kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cinta buta kepada Allah dan Nabi Muhammad, pasti yang kita lakukan itu hal yang diridhai oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Amr tadi, balik kita ke cerita, Amr tadi yang marahi Zaid yang lagi jatuh cinta. Zaid ini masih tidak mau ngaku kalau dia lagi cinta. Kata Amr, laulal hawa, kalau bukan karena cinta, lam turiq dam'an ala talalin, maka turiq araqa yuriqu, itu menumpahkan, maka air matamu itu tidak akan tertumpahkan. Araqa itu kalau digunakan di dalam bahasa Arab berarti numpah ke banyu, tapi ngesok bahasanya itu bahasa kita banyak, itu aroko. Jadi bahasa Arab itu luas. Aroko, sobba, mala'a, apalagi akhroja, itu banyak gambaran untuk menumpahkan air, itu banyak di dalam bahasa Arab. Artinya kalau di bahasa Indonesia numpah ke banyu atau nuang ke banyu, sama be. Cuma kalau di bahasa Arab beda. Lihat, dia nuang ke banyu sedikit-sedikit apa banyak. Kalau nuang ke banyu yang ngesok sebanyak, itu namanya aroko. Jadi aroko yuriku. Dia, kata si Amr, jadi Amr ini ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya tangisan si Z karena cinta itu bukan sedikit. Tapi seakan-akan kalau kita ini nuang banyu ngesok banyak kan, itulah tangisan si Z. Jadi dari bahasa kita bisa mengerti
atau kita bisa merasakan perumpamaan atau gambaran seperti apa yang ingin disampaikan oleh asyair kepada kita. Imam Al-Busiri. Jadi kata Imam Busiri, si Z ini nangisnya cak wong ngesok banyu, banyaknya yang keluar. Kenapa? Karena cinta tadi. Karena cinta. Jadi kata Amr, wahai Z, sudah ngakulah kau sudah jatuh cinta. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin kau menangis sebanyak ini. Tidak mungkin kau menangis sebanyak ini. Ala talalin, ya, talal itu adalah bekas atau tempat yang disinggahi atau pernah disinggahi oleh kekasih kita. Itu namanya talal. Jamaknya atlal. Jadi ketika si Z melihat tempat yang pernah ditinggali oleh kekasihnya, tambah jadi nangis. Jadi kita bayangkan kalau kita masuk kota Madinah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, di situ ada Nabi. Kita masuk halaman Masjid Nabawi, di situ pernah ditinjak oleh Nabi. Kita masuk Raudhah, pasti di salah satu yang kita injak di Raudhah pernah juga diinjak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Masjid Nabawi, itu pernah dilihat oleh Nabi. Jadi kalau orang itu memang betul jatuh cinta, ketika dia masuk kota Madinah, belum nyampe depan kuburan, dia sudah ada bayangan dan sudah terdiam. Diam 1000 bahasa istilahnya. Kenapa? Tidak bisa kata-kata lagi. Karena apa? Karena ingat atau tergerak hatinya ketika melihat tempat-tempat yang di situ pernah dilihat oleh kekasih kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita di sini jauh dari Madinah, tapi kalau melihat misalkan live streaming Masjid Nabawi, atau dapat kiriman dari Masjid Nabawi dari Madinah, kurma baru, fresh, masih baru ini kurma dari Masjid Nabawi, lain pasti. Kenapa? Karena ini bekas tempat tinggal kekasih kita, yaitu Nabi, dan masih ditinggali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan karena cinta, itu karena apa lagi, kata Umar. Setiap kau melihat tempat kekasihmu, pasti kau nangis. Dan ini memang adat syu'ara. Ketika melihat tempat-tempat kekasihnya, mereka membuat syair. Majnun Laila, amurru ala diyar diyara Laila, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara, wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Aku melewati rumah daripada rumah Laila. Laila itu yang dicintai perempuan. Uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar, aku ciumi tiap dinding daripada rumah Laila. Cak wong gila. Memang orang kalau sudah cintanya itu luar biasa, seperti orang gila. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi, bukan cinta kepada rumah yang membutakan hatiku. Syaghaf tadi kan, syaghafa cinta, udah cinta bikin buta. Walakin hubbu man sakanat diyara, akan tetapi cinta kepada orang yang tinggal di rumah itu. Cinta kepada orang yang pernah ada di rumah itu. Jangankan rumah, syair kemarin yang kita bahas awal-awal itu kan, dia nyium angin, yang angin itu dari tempat kekasihnya saja bikin dia sedih. Melihat bulan, bulan yang mana malam ini di sana, misalkan kekasihnya di jangan jauh-jauh gino, ya kan, di Ilir, malam juga nyingok bulan, sama-sama nyingok bulan. Dia lagi mandang bulan, aku juga lagi mandang bulan. Kalau itu saja bisa membuat hatinya sedih, teringat kekasihnya, apalagi melihat orang atau rumah yang pernah disinggahi oleh kekasihnya. Fadhal Habib. Jadi kata si Amr tadi, marahi Z atau makso Z biar ngaku, jujurlah kalau sudah jatuh cinta. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin air matamu itu mengalir dengan deras ketika kau melihat tempat kekasihmu, rumah yang pernah disinggahi oleh kekasihmu. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li dzikril bani wal alami. Ariqta itu sahirta, kau tidak bisa tidur.
Ya. Al-araq, ada penyakit namanya al-araq, bahasa Arab. Itu penyakit wong yang tidak bisa tidur, tidak tahu bahasanya apa. Adunian kan? Iya, itu bahasa Arabnya araq. Orang yang tidak bisa tidur. Jadi kata si Amr tadi, marahi Z, ya, la wala arikta, kalau bukan karena cinta, mana mungkin arikta kau tidak bisa tidur. Ya, lidzikril bani wal alami, karena kau mengingat alban. Alban itu pohon. Ya, pohon yang ada di dekat kota Madinah. Jadi sekali lagi, emang Imam Busiri ini tidak menyebutkan Nabi sama sekali di bab pertama. Tidak menyebutkan Nabi sama sekali. Dia ingin mencontek, mancing apa api kecil kita, api cinta yang ada di hati kita masih kecil, ingin dipancing sama beliau dengan menyebutkan tentang orang yang sedang jatuh cinta saja, tanpa menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tempat-tempat yang beliau gunakan itu tempat yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apa namanya, Al-Kazim, Kazimah kemarin, Salami kemarin kita ambil juga. Itu tempat-tempat yang dekat dengan kota Madinah, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, wala arikta, dan kau tidak mungkin tidak bisa tidur, ya, kalau bukan karena cinta. Ya, kenapa? Lidzikril bani, alban pohon, wal alami, al-alam itu tempat di dekat kota Madinah. Ya, kalau bukan karena mengingat pohon yang ada di tempat atau kampung yang dekat dengan kota Madinah, kau tidak bisa tidur, itu pasti karena kau sedang jatuh cinta sama orang yang tinggal di kota Madinah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tidur tak bisa. Ngapo? Ingat pohon yang ada di kampung dekat dengan kota Madinah. Belum ingat kota Madinahnya. Kalau ingat kota Madinahnya mungkin tak sanggup. Belum ingat tempat yang ada di dekat kota Madinah, kau tidak bisa tidur. Berarti ya pasti kau sedang jatuh cinta. Ya. Dan itu memang apa namanya, yang dirasakan orang-orang yang sedang jatuh cinta. Baik selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ingat yang berkaitan dengan dia langsung senang. Padahal kadang-kadang yang berkaitan dengan dia itu jauh, atau ketemu sama saudaranya, saudara jauh, tapi senang. Apa? Karena kita cinta dengan kerabat dia. Jadi apa namanya, memang cinta itu ya, bahrul luas sekali, lautan yang sangat luas, dan jarang orang yang masuk ke lautan itu selamat, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya tadi cinta karena Allah dan cinta karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait setelahnya, fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i was-saqami. Fa kaifa tunkiru, bagaimana kau bisa ingkar, bagaimana kau bisa mengingkari cintamu, ba'dama syahidat, setelah kau dipojokkan atau setelah ada saksi-saksi yang membuktikan bahwa kamu itu sedang jatuh cinta. Gimana kok bisa ente mengingkari? Kenapa? Ngapo dah galak ngaku? Kata si Amr ini ngomong sama Zaid. Ngapo kau tuh dah galak ngaku kau sedang jatuh cinta? Padahal saksi-saksi yang membuktikan, bukti yang membuktikan kau sedang jatuh cinta itu banyak. Udulud dam'i was-saqami, saksi yang dipercaya. Apa? Air mata. Ketika kau menangis deras, itu pasti kau sedang jatuh cinta. Itu saksi. As-saqam, sakit, badan tuh kurus, tak nafsu makan. Ya kan? Sekali lagi kan, kalau lagi jatuh cinta dan belum ketemu sama yang dia cintai, tak nafsu makan. Itu kalau yang cinta nian. Karena cinta setengah-setengah, nafsu tu lah makan. Ini dak wong yang sedang mabuk cinta nian. Allah alam ada apa tidak zaman sekarang itu orang lagi mabuk cinta nian dan nafsu makan. Maka dari itu, karena dia tak nafsu makan, dia tak bisa tidur. Jadi kata Syekh di sini, orang yang tidak makan, apa dia itu, dia mau bahas masalah badan pokoknya. Wong yang tidak makan akhirnya tidak naik bukhor, asap atau apa ke otak.
Ya. Sehingga kalau dak naik tadi dak bikin ngantuk. Wong lapar tidak bisa ngantuk, apalagi yang punya mak. Wah, tambah jadi perut tadi pedih, ngapa? Tak makan, lapar. Ini orang yang jatuh cinta seperti itu. Dia tidak bisa tidur karena dia tidak makan. Dia tidak makan karena dia ingat terus sama kekasihnya. Jadi kata si Amr tadi ngomong kepada Zaid, sudah ngakulah. Sudah banyak saksi yang membuktikan bahwa kau itu sedang jatuh cinta. Yang pertama, air matamu yang deras, kemudian badanmu yang kurus, yang sakit karena kau tidak makan dan tidak tidur. Tidak makan, tidak tidur, jadinya badannya kurus. Ya udah, ngaku. Nah, kata ulama, kenapa Z ini tidak mau mengaku ya tadi? Karena memang cinta itu tidak boleh diungkapkan. Cinta tidak boleh diungkapkan. Lain kalau cinta fillah walillah, ya, al-ikhwah al-mutahabbuna fillah. Itu sunnah atau dianjurkan kita mengungkapkan. Kita sesama sini majlis ketemu, sunnah atau dianjurkan, ada anjuran dari Nabi. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau kalian cinta kepada akhakum al-muslim, falyaqul lahu, katakan kepada dia, inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, katakan. Nah, itu yang disuruh sama Nabi untuk kita ngatakan cinta apa sesama muslim. Tapi kalau cinta di lain itu selain sesama muslim sama muslimah taruhlah itu tidak boleh diungkapkan. Wajar namanya orang kalau melihat bahkan terkadang wal udhnu ta'shiqu qabla al-aini ahyana. Terkadang kuping itu sudah jatuh cinta sebelum mata melihat. Belum ketemu, belum lihat, cuma karena sering dengar sifat dia begini jatuh cinta. Makanya ada syair mengatakan wal udhnu ta'shiqu qabla al-aini ahyana. Terkadang kuping itu sudah jatuh cinta duluan sebelum mata melihat. Nah, yang seperti itu, cinta baik itu dengan perempuan, jelas bukan mahram, ajnabiyah, tidak salah, selagi tetap di batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah kepepet, sudah waktunya, misalkan nak ngelamar, ya sudah, katakan aku demen. Kalau belum nak ngelamar, belum nak jadian, baru demen itu jangan diungkapkan. Memang itulah aturan cinta. Bahkan terkadang para guru itu seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, uktum hawana in aradta ridhana. Sembunyikan hawana, hubana, cinta kami kalau kau mau ridho kami. Artinya jangan ngumbar-ngumbar, oh aku cinta sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Dah, diam-diam cukup masalah hati. Itu madhab Syekh Abu Bakar bin Salim. Uktum hawana in aradta ridhana. Sembunyikan cinta kami kalau kau ingin mendapatkan ridho kami. Jadi itulah yang dipakai oleh Zaid. Dia tidak galak ngaku cinta. Kenapa? Kalau memang aturan cinta tidak boleh diungkapkan atau disebarkan. Kecuali kalau sudah kepepet. Jadi ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ashiqa wa katama wa afa thumma mata syahidan." Orang yang jatuh cinta jelas sama perempuan ajnabiyah, wa katama, dan dia tahan cintanya itu. Tak dia ungkapkan karena belum waktunya, misalkan baru jatuh cinta saja. Wa afa, cintanya tadi tidak membuat dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Wamat, kemudian belum sempat mengungkapkan, belum sempat minta, belum sempat ngelamar, orang tadi meninggal, mata syahidan, maka dia meninggal dalam keadaan syahid, seperti orang yang meninggal di dalam medan peperangan. Cuman yang tadi medan perangnya lukanya luka zahir, ini luka hati, kan? Luka hati, tidak sempat ketemu di dunia. InsyaAllah di surga ketemu. Kalau betina nak kahwin itu. Jadi gitu kata Nabi. Orang yang jatuh cinta tapi cintanya itu tidak membuat dia bermaksiat kepada Allah, dia meninggal tidak kumpul, tidak sempat berjumpa atau berkumpul di dunia, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Syahid itu besar ganjarannya. Syahid
besar disebutkan sama Allah syuhada. Itu. Jadi Z ini tak galak ngaku sama Amr. Kenapa? Karena inilah memang aturan cinta. Tak boleh aku ungkapkan. Ya. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhanan mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Sudah ada bukti, wahai Z, ngakulah kau tu sedang jatuh cinta. Ya. Tadi air matamu yang deras, ya, dan sakit badanmu yang kurus. Wa athbatal wajdu, membuktikan lagi bahwasanya kau sedang jatuh cinta, khattai abratin, dua garis yang biasa dialirkan oleh air matamu. Jadi saking deres dia nangis, dan sering si Z ini nangis ingat sama kekasihnya, sampai-sampai ada garis di bawah matanya. Garis ini tempat ngalir air matanya. Jadi kata si Amr, ngakulah ini garis ini apa? Ini bukti bahwasanya kau tu sedang jatuh cinta. Wadhanan, ya, adhanan ad-dha'f wal hazal, kurus lemah badanmu, mithlal bahari ala khaddaika wal anami, ya, seperti al-bahar, ya. Al-bahar itu apa namanya? Daun yang warna kuning. Ya, kita tak tahu, tak ngerti apa maksudnya. Pokoknya dedaunan yang warna kuning. Ya, al-anam itu adalah dud ahmar. Ya. Apa dud itu? Ulat warna merah yang ada yujadu fil ma, yang ada di dalam air. Jadi kata si Z, kata Amr, wahai Z, garis bekas tangisanmu itu seperti ulat merah yang ada di laut. Jadi tidak tahu ulat merah apa yang dimaksud. Pokoknya berbentuknya lurus seperti garis merah, seperti garis seperti ulat merah yang ada di laut. Dan lemah badanmu mithlal bahar, lemah badanmu itu kurus sampai warna kuning. Cak daun ada namanya bahar yang warnanya kuning. Artinya badannya kurus, tak nafsu makan sampai tekuning. Matanya itu saking deras nangisnya, di bawah matanya ada aliran air mata seperti ulat merah. Berarti air ini merah, ya, garis itu merah, ya, bekas nangis darah. Kan di bed sebelumnya ngomong nangis itu sampai nangis darah, ya. Kenapa? Saking derasnya dia kangen sama orang yang dia cinta, yang dia cintai. Jadi semua itu, wahai Z, kata Amr, adalah bukti bahwasanya kau sedang jatuh cinta. Sudah ngaku, kata Amr. Akhirnya, nah ini di bed 9 baru Z ini ngaku. Jadi di bed pertama, bed kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu perkataan Amr semua. Ya, mutakallimul awal, orang pertama, yang mana Amr ini tidak atau belum merasakan apa itu cinta. Maka ketika dia melihat tingkah laku Z yang sedang mabuk cinta, dia ingkar, dia merasa aneh. Jadi bed pertama sampai 8 itu perkataan Amr, marahi atau ingkar kepada Z. Bed 9 sampai terakhir, bed 14 itu perkataan Z, pengakuan dari Z bahwasanya memang dia sedang jatuh cinta. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Naam. Naam itu jawaban untuk kalau ada orang bertanya kan. Iya, betul. Wahai Amr, betul. Aku sedang jatuh cinta. Sara taifu man ahwa. Menghampiriku sara. Sara ini berjalan di waktu malam. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang telah menjalankan Nabi Muhammad SAW di waktu malam. Asra itu berjalan di waktu malam. Sara. Jadi beliau mengatakan si zat ini, na'am, sara menghampiriku di waktu malam. Taifu, apa itu? Taif al-khayal, bayangan di dalam tidur, mimpi. Jadi taif itu adalah mimpi atau bayangan yang datang kepada kita ketika kita lagi tidur, mimpi maksudnya.
Kalau al-lamam, ini juga termasuk luasnya bahasa Arab. Luasnya bahasa Arab. Mimpi, kalau kita mimpi sama be, mimpi baik, mimpi buruk, mimpi namanya. Cuma ditambah mimpi baik, mimpi buruk, mimpi serem. Kalau bahasa Arab beda. Kalau dari khayalan kita terus sampai ke bawah mimpi, itu namanya ada adghasu ahlam. Adghath ahlam. Seharian ini kita mikiri pasal. Misalkan otak ini dipasang terus. Tidur mimpi pasar, wajar. Dah. Karena apa? Karena mayangi pasar terus. Itu khayal yang di alam nyata masuk ke mimpi, namanya adghathul ahlam, atau ini taif. Itu mimpi yang dari khayalan. Adapun mimpi yang dari setan, mimpi dari setan, baik mimpi setan serem, atau mimpi setan ingin menggoda kita, macam-macam mimpi dari setan, itu namanya al-lamam. Namanya al-lamam atau al-hulum. Al-hulum atau al-lamam. Makanya ihtilam, orang mimpi keluar janabah, ya kan, mimpi basah taruhlah itu, itu dari siapa? Dari setan. Makanya al-anbiya ma yahtalim. Para nabi itu tidak pernah mimpi basah. Nah, hati. Mereka kalau tidur keluar mani bangunnya, itu bukan karena mimpi, karena tempat bagian mani yang ada di tubuh mereka sudah penuh, full, misalkan tidak berhubungan lama, keluar di tidur, bukan karena mimpi. Jadi para nabi itu tidak pernah mimpi yang membuat janabah, yang sampai mengeluarkan sperma. Kenapa? Karena ihtilam, bahasa kan ihtilam, hulum itu minasyaitan, daripada setan. Sedangkan nabi mimpinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mimpinya nabi juga termasuk wahyu. Nabi kalau mimpi dapat perintah dari Allah itu wahyu. Contohnya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim, inni ara anni adbahuk. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi aku menyembelihmu. Kalau kita mimpi menyembelih anak, dah usah dilakukan, ya kamu. Nabi bukan, ya kan? Nabi Ibrahim, karena beliau nabi dan beliau tahu apa yang dilihat beliau dalam mimpi itu adalah wahyu, perintah dari Allah, ya sudah. Ketika mimpi nyembelih Ismail, berarti ini perintah. Makanya akhirnya nak nyembelih Ismail karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad juga begitu. Nabi besar Muhammad azan itu bukan azan. Mimpi Nabi besar Muhammad SAW pergi umroh. Nabi Muhammad mimpi beliau pergi umroh. Akhirnya dianggap sama Nabi umroh itu perintah dari Allah. Oh, berarti anak harus melakukan umroh. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah. Lihatnya di mana? Di mimpi, bukan di alam nyata wahyu itu. Jadi para nabi itu termasuk cara mereka menerima wahyu di alam mimpi. Makanya mimpi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa setan masuk ke alam mimpinya. Kalau kita masih bisa, ladasnya setan malahan masuk ke mimpi kita. Ladas setan. Apalagi tidak ada wudu, tidak baca doa, tak jadi. Makanya kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya, kalau ru'ya itu minallah, mimpi yang baik-baik. Jadi udah banyak taif atau adghathul ahlam. At-taif atau adghathul ahlam itu mimpi dari khayalan kita. Yang kita pikirkan seharian ini itu terbawa mimpi, namanya taif atau adghathul ahlam. Al-lamam atau al-hulum itu mimpi dari setan, permainan setan. Adapun ar-ru'ya itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mimpi baik, mimpi yang di situ ada nasihat, mimpi ketemu guru, mimpi ketemu wali Allah, atau mimpi bahkan insyaallah sampai ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ar-ru'ya. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luas bahasa Arab. Padahal mimpi-mimpi kalau itu, cuman karena beda mimpinya, katanya juga beda. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulumu minasyaitan. Ru'ya mimpi baik dari Allah,
Sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Fa idza ra'a ahadun minkum fi manamihi ma yakrah falyatahawwal an yasarih wal yatful thalatha marrat. Kalau kita terbangun terkejut, kata Nabi, ini ajaran dari Nabi, kalau kalian terbangun terkejut mimpi buruk, maka itu dari setan. Jangan sedih. Dan tak boleh diceritakan. Mimpi itu tak boleh basing-basing diceritakan. Itu kalau pengen tahu aturannya ada di cerita Nabi Yusuf. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ketika Nabi Yusuf ngadu ke abahnya Nabi Yakub, aku mimpi begini-begini, jangan ceritakan mimpimu ke saudaramu. Mimpi tak boleh diceritakan sama sekali. Ini aturan mimpi. Kecuali kepada guru atau orang tua, itu boleh. Kalau kita cerita ke sesama kita, takut dia hasut. Takut dia hasut, akhirnya mimpi tadi yang baik tak terjadi. Atau takut kitanya yang ujub, akhirnya ngerasa bagus, hebat. Oh, aku semalam mimpi ketemu Nabi. Nak ngesok berarti kan. Kalau ngomong depan orang Nabi, depan kawan-kawan, makanya tak boleh. Kecuali kepada guru atau orang tua. Yang mana guru sama orang tua tak mungkin dengki sama muridnya sama anaknya. Ya kan tak mungkin. Dan guru tahu, bisa seleksi dia. Oh, itu mimpi kau benar. Nah, akhirnya dinasehati sama gurunya, diinjok amalan lagi biar tambah naik lagi. Guru, aku mimpi macam ini, bagus. Terus tambah lagi salawat kau misalkan. Itu lagi perbaikan, istilahnya makom, kedudukan. Nah, jadi gurunya tahu dari mimpi. Jadi kalau mimpi tak boleh diceritakan ke wong sembarangan. Itu aturan mimpi dari Nabi Yakub. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu, karena Nabi Yakub tahu. Nabi Yusuf melihat bintang, sujud kepada Nabi Yusuf. Oh, kata Nabi Yakub, ini mimpi, padahal ini anak kecil yang mimpi. Ya kan? Tapi Nabi Yakub tahu. Oh, ini besarnya bukan wong basing-basing. Makanya jangan ceritakan keberadaan kau, karena 11 bintang itu termasuk keberadaan kau. Nah, itu. Kaget mereka, saya tidurlah kaidah, takutnya nanti mereka akan mencelakaimu. Tidak diceritakan saja, mereka hasut kepada Nabi Yusuf, apalagi diceritakan. Jadi itulah aturan mimpi. Baik itu kita mimpi baik atau itu kita mimpi jelek, jangan diceritakan kecuali kepada orang-orang tertentu. Kalau mimpi buruk, tak usah ini. Kata Nabi, itu minasyaiton. Kalau kalian kaget, terkejut, bangun malam-malam mimpi buruk, kata Nabi, falyatful an yasari. Ludah dengan air liur yang sedikit. Itu 3 kali ke arah kiri. Terus ucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ra'ait an yadurrani fi dini wa dunyai fa innaha la tadurru. Minta pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sambil meludah ke arah kiri, tidur lagi habis itu ke arah kanan. Tak apa-apa kata Nabi Muhammad, karena itu dari setan. Tak perlu diceritakan. Mimpi baik juga tidak boleh diceritakan kecuali kepada guru atau orang tua kita. Jadi, ada ulama-ulama tertentu yang mimpinya itu boleh disampaikan. Hatta ulama yang sudah besar-besar itu tidak galau-galau dapat izin untuk menceritakan mimpi mereka. Termasuk minal mutaakhirin, ulama yang baru-baru ini yang diizinkan, izin dari Nabi jelas boleh menceritakan mimpinya, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang mempunyai kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas itu karya daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di situ ada babnya nian beliau, aku mimpi ketemu Nabi, mimpi Nabi Khidir, mimpi Sayyidah Khadijah, mimpi Sayyidah Fatimah, semua diceritakan. Ma'dzun, itu beliau diberi izin sudah sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca biografi atau manaqib habaib, ada yang nyeritakan mimpinya macam-macam, udah yakin pasti itu diizini oleh Nabi besar Muhammad. Tapi kalau orang yang belum dapat izin, tak bakal cerita. Tak bakal cerita. Kenapa? Takut. Soalnya itu termasuk sir, termasuk rahasia antara hamba dan Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita buka, takutnya sir itu hilang. Makanya uktum hawana in aradta ridwana. Kalau diceritakan,
Nabi marah, atau Allah marah, atau guru marah, wali tertentu marah, hilang mimpi tadi. Yang biasanya mimpi baik, kalau dia tak cerita, tidak mimpi lagi. Kenapa? Oh, tak pantas, mulutnya lebes. Mulut lebes masalah dunia masih tak apa. Masalah akhirat, masalah torik atau masalah suluk, masalah makomat, ini bab tasawuf, masalah orang, perpindahan makom dia dekat kepada Allah dan Nabi, itu sama sekali tak boleh diumbarkan, tak boleh nian lebes di situ. Makanya kulubul ahrar, kuburul asrar. Kulub al-ahrar, kuburul asrar. Hati orang yang merdeka, ahrar, maksudnya yang merdeka ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW, orang yang sudah mutamakin, sudah mantap, hati mereka itu kuburul asrar, adalah kuburannya rahasia-rahasia. Kuburan rahasia-rahasia. Bahkan sampai mereka meninggal, banyak rahasia yang belum mereka ungkapkan karena tidak boleh. Abu Hurairah bersaksi sendiri, ada beberapa ilmu, kata Abu Hurairah, yang belum aku sampaikan, memang tidak boleh aku sampaikan kepada kalian. Kalau aku sampaikan kepada kalian, takut nimbul fitnah, kalian akan memenggal kepalaku. Kenapa? Fitnah besar, tidak bisa dicerna oleh semua akal manusia. Itu, ini masalah makomat, masalah daripada as-suluk ketika seorang hamba ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, kalau mimpi baik tak boleh diceritakan kecuali sama guru, bahkan gurunya nanti, kalau ada murid datang kepada dia, mimpi guru aku mimpi kayak ini, nasihat pertamanya pasti jangan ceritakan ke siapa-siapa. Tak boleh. Itu nasihat gurunya. Walaupun mimpi tadi untuk fulan, misalkan anak mimpi untuk Habib Ahmad, mimpi baik, bagus mimpi tadi. Itu adab mimpi atau adab perguruan di masyayikh, tak boleh Anda langsung ceritakan ke Habib Ahmad. Tak boleh. Anda ceritakan ke guru kami. Nah itu. Salah kalau Anda mimpi, oh Bib, Anda mimpi semalam antum ini misalkan, oh salaman sama Nabi, insyaallah, amin ya. Misalkan. Tak boleh Anda cerita langsung ke beliau. Harus cerita ke guru kami. Nanti guru yang lihat, pantas tidak mimpi ini disampaikan ke Habib Ahmad. Kalau guru tadi lihat, jangan. Kaget kalau diceritakan sekarang, takutnya tergiur dengan mimpi. Tak diceritakan, kaget. Biarlah kaget cerita ini. Nunggu dia lah mantap, nunggu dia lah jadi wow, baru diceritakan. Itu aturan mimpi, bersama guru al-murabbi. Jadi ini martabat daripada atau nama-nama mimpi di dalam bahasa Arab sangat luas sekali. Jadi si Zaid mengaku sudah mulai, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani. Betul wahai Amr, menghampiriku setiap malam itu khayalan orang yang aku cintai, fa'arraqani, maka khayalan tadi membuat aku tidak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dan cinta itu, kata beliau, cinta itu terkadang dibarengi dengan rasa sakit. Jadi cinta itu bukan gala-galanya lemah, bukan semuanya nikmat. Cinta perlu pengorbanan, cinta perlu merasakan rasa sakit. Rasa sakit yang dirasakan sama Z di bed ini, beliau mengatakan, aku mimpi lemah. Dalam mimpi ketemu kekasihku, aku kira itu nyata. Tak taunya bangun terkejut, mimpi cuman. Itu yang bikin aku sakit, tak bisa tidur lagi. Jadi sebelum tidur dia khayalannya ke Habibuh, ke kekasihnya, ke orang yang dia cintai. Pas dia tidur, khayalan tadi masuk ke dalam mimpinya. Ladzat itu nikmat, kan? Mimpi bertemu orang yang kita cintai. Mimpi ketemu Nabi, luar biasa nikmatnya, kan? Mimpi ketemu guru yang lama tidak bertemu, senang luar biasa. Hati itu lega, tapi pas mimpi tadi dikira sama dia nyata, tak tahu bangun, ya Allah, cuma mimpi. Itu sakit. Yang buat aku sakit, yang buat aku ingat lagi dengan kekasihku. Baru lemak nak tidur sedengat, mimpi dia, kan? Yang mana pas dia nak tidur, khayalannya ke situ terus, nangis terus. Pas tidur, masuklah khayalan tadi ke mimpi, baru nak istirahat,
terbangun lagi, baru dak ngerasa ke nikmat. Kalau mimpi lama kan lemak, mau kasih. Tidak, sedengat terbangun. Nikmatnya hilang, sakitnya yang tambah malah jadi. Yang tadi agak hilang, tambah jadi sakit. Kenapa? Kalau teringat lagi di dalam mimpi. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Yang itu memang ya, sifatnya cinta. Pasti memberi kita rasa nikmat dan juga memberi kita rasa sakit. Pasti. Itu namanya cinta. Dan itu juga adatul ayyam, kata Syekh di sini. Itulah ya hukum kehidupan ini. La tasfu li ahadin ladzatun illa wa yaqibuhu alam. Tidak ada orang itu yang merasakan nikmat terus. Ini di luar cinta. Tak kati. Wong senang terus, tak kati. Jingoklah. Senang sehari, 2 hari. Pasti ada yang yukadiruhu, yang membuat dia unyam, membuat dia galau, membuat dia sumpah. Itu memang ada dunia. Makanya jangan pening. Ya, sebagian kalangan ulama kata dia, kamu nak dunia ini lemak terus. Sedangkan tabiat dunia memang tidak selalu enak. Kalau tabiat dunia ini enak, atau kalau ada orang yang hidupnya enak terus, pasti itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Nabi, lihat. Ya, hidupnya Nabi ada salahnya. Sehari kenyang, sehari lapar. Kadang ketawa, kadang nangis. Kadang senyum, kadang merengut. Itu kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ad-dunya ma tasfu li ahad. Tidak pada dunia itu lemak terus untuk seorang pun tidak pernah. Memang itulah tabiat dunia. Ya, kenapa? Kata ulama, untuk mengingatkan kita bahwasanya dunia ini hanya tempat sesaat. Rumah yang nikmat itu kelak di akhirat, di surga yang tidak ada ta'ab, tidak ada kadar, dak katik galau, dak katik unyam, dak katik sumpek. Itu cuma di surga. Di dunia itu tidak katik hidup lemak terus. Begitulah yang dirasakan oleh Zaid ketika dia jatuh cinta. Tidak nikmat terus. Nikmat cinta yang dia rasakan, tapi ada rasa sakitnya. Sakit, bangun tidur, mimpi, tak tahunya barusan cuma mimpi. Yang aku tunggu-tunggu bertahun-tahun, dikira ketemu nian, kadang mimpi tu cak nyato nian kan. Dikira nyato. Kami dulu pas di Mekah tu sering mimpi balik. Kenapa? Karena pengen balik. Lama 10 tahun. Mimpi balik. Wah, seneng balik, bangun. Masih di Mekah dah. Masih di Mekah dah, belum balik. Mimpi tu cak lemaknya. Bangun ya sudah, dibangun bel, bangun lagi, solat, belajar ya sudah. Itulah memang hidup dunia. Cuma kadang itu mimpi lemak, bangunnya tidak lemak. Nah, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya, betul wahai Amar, kata Zaid. Ya, aku ini memang tiap malam dihampiri khayalan orang yang aku cintai, sehingga aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur karena kebayang terus sama khayalan tadi. Mimpi baru nak lemak, bangun, tak taunya cuma mimpi. Akhirnya tambah jadi. Yang tadinya nak ringan dikit, sumpah galau tadi, tambah galau. Kenapa? Terjingok dia dalam mimpi. Pakai terjingok pula. Pakai terjingok pula. Walaupun kadang tidak tampak nian, cuma itu fulana. Wah, bangun tu, tambah supak ya. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dan itu memang kata Z, memang itu tabiat cinta, tidak selalunya enak, tidak selalu manis, pasti ada pahitnya, pasti ada susahnya. Kalau siap kalian untuk jatuh cinta, silahkan. Kalau tidak siap, jangan berani-berani mencicipi rasa cinta. Ya, itulah yang dikatakan oleh Z. Nah, faedah bait ini, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya, Imam Al-Bajuri, Imam Bajuri dalam syarah Burda juga menyebutkan wa faidatu hadzal bait, keutamaan atau faidah daripada bait syair ini, yang sikok ini, bait na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami man karrarahu ba'da salatil isya hatta yaghliba alaihi an-nawm. Orang yang membacanya terus menerus setelah salat isya sampai dia tertidur, fa innahu yaral mustafa sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Maka orang tadi insyaallah akan mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait tadi na'am sara, karena bait ini kan memang bahas mimpi. Na'am sara
taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Satu bait ini saja kalau kita ulangi sebelum tidur sampai kita tertidur, insyaallah kata beliau kita mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya, kita lakukan insyaallah. Jangan nyoba faedah atau faedah-faedah seperti ini mujarrabat dari ulama-ulama, kalau kita amalkan niatnya pengen nyoba-nyoba tidak terjadi. Jangan. Lakukan dengan niat yakin pasti terjadi. Lakukan, ini mujarrabatnya Syekh Bajuri. Yang nyebutkan Syekh Bajuri berarti benar, pasti terjadi. Lakukan. Semalam ini tidak ada terjadi, ya wajar. Yang nak kita tengok ni Nabi, bukan sembarangan orang. Wali saja itu kadang ditutup sama Allah dari mata-mata orang yang sering maksiat. Ya kan? Wali itu al-arais, wali itu yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak semua orang bisa melihat wali. Tidak semua orang bisa merasakan dia itu wali. Tidak semua orang bisa menghormati seorang wali. Karena wali ini mulia. Ditutup mata orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh perjuangan yang luar biasa untuk bertemu dengan Nabi. Apalagi belajar langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan bainal murid wa bainal akhad an Rasulillah, makom atau kedudukan murid pertama ini bukan SD atau ibtidai, bukan, tetapi seseorang yang baru ingin menapakkan kakinya melangkah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, makom dia dengan makom sampai dia langsung al-akhad an Rasulillah, mimpi ketemu Nabi, mimpi belajar bertanya langsung sama Nabi, itu 274.999 makom. 200 ini ada di kitab Syarah Ratib Haddad. Di Syarah Ratib Haddad. Pas Al-Imam yang cara ini lagi bahas tentang salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menukil kalam Sya'rani 247.999 makom. Kita kalau lumayan ya terdedah cak mana, tapi jangan takut kata ulama. Kathratus shalah ala Nabi, kita banyak salawat sama Nabi, kita giat mengkaitkan hati kita ke Nabi, itu bisa lompat gala-gala makom ini langsung nyampe ke Nabi besar Muhammad SAW. Tapi syarat tadi memang hatinya diisi sama Nabi baik. Salawat tak pernah tinggal. Itu bisa melampaui semua makom ini. Makom berat ini 274.999 makom. Level tahapan. Jadi jangan dikira wali itu kata levelnya. Wali-wali itu ada levelnya gak loh. Level 1 naik lagi. Dia melakukan kesalahan, turun lagi. Na'udzubillah, naik lagi. Nah, salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW itu bisa ngeringkas masa waktu belajar kita. Yang tadi yang masuk kelas ibtidai langsung naik aliyah, taruhlah, dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wa nadratun min Rasulillah tulhiquna bisalihina wa innamshi ala mahli. Sebagian ulama mengatakan satu pandangan cinta, satu pandangan ridho dari Nabi besar Muhammad SAW tulhiquna, bisa menggabungkan kita kepada rombongan orang-orang soleh, orang-orang besar, walaupun wa innamshi ala mahli, walaupun amal ibadah kita ini setengah-setengah. Salat sunnah, kadang salat, kadang tidak. Kadang lagi lesu, salatnya duduk, salat sunnah, kan? Kadang witir, kadang tidak. Salat alhamdulillah, insyaallah tak pernah tinggal. Kalau salat fardu tinggal, jangan harap mimpi Nabi, itu kan. Salat fardu alhamdulillah, berjamaah, kadang tidak. Amal kita biasa. Bukan biasa, kurang amal kita ini. Cuman kalau kita bisa ngambil hati Nabi, itu pandangan ridho dari Nabi, itu bisa ngangkat kita dari makom paling bawah langsung ke pucuk tanpa amal yang banyak. Nah, cuman cak mana caranya, fikir kalau ada. Cak mana caranya kita bisa ngambil hati Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sebagian ulama mengatakan termasuk caranya banyak salawat, kan, selalu menggambarkan atau khayal Nabi besar Muhammad SAW, dan juga mendapatkan ridho guru. Guru kalau ridho sama kita ada di hatinya. Nabi ketika melihat hati guru ini, kita ada di hati guru.
Jadi makanya kalau kita selalu ngomong ke guru itu, ij'alna fi qalbik, selalu jadikan kami di hatimu wahai guru. Kenapa? Kalau dia doa, dia qiyamul lail, dia munajat sama Allah, turun sir, turun madad, turun pandangan ridha dari Allah dan Nabi ke hatinya, hatinya ada kita. Alhamdulillah. Ya kan? Cepat. Ini juga termasuk yang cepat naik ke kita kedudukan langsung nyampe ke Nabi besar Muhammad SAW. Pandangan ridha guru. Ridha guru pasti gurunya lagi ridha. Gurunya lagi ridha terus. Ya musalsal sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita untuk melangkah 274.999 makom. Salonian belum selesai, lah meninggal tadi. Jadi insya Allah berkat Nabi besar Muhammad SAW ya kita sampai ke makom tersebut bertemu dengan beliau al-akhad, langsung ngambil ilmu dari Nabi besar Muhammad SAW fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal rahmanir rahim. يا ربنا تعرفنا بأثر ضربنا وأننا أضربنا أضربنا واتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه درطاش صحبي والحمد لله في البر والتناهي بالقبول.